Selamat datang di podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Semangat pendidikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini Sabtu 13 Agustus 2022 Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mendapatkan kunjungan kehormatan dari tim peneliti Universitas Brawijaya Malang. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Harsuko Tiniwati, Magister Pendidikan. Selamat datang Ibu Prof di tempat kami. Alhamdulillah, Dewan Pendidikan Pamekasan merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa, mendapatkan kunjungan dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Harsuko Tiniwati MP dalam rangka melakukan penelitian dengan tema analisis dampak variabel pendidikan Universitas Brawijaya pada kali ini. Dipersilahkan Bu. Terima kasih Pak Sohib atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seperti disebutkan oleh Pak Sohib tadi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Harsuko Tiniwati MP. Saya setiap harinya bekerja sebagai dosen di Departemen Sosial Ekonomi, Fakultasnya Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Tapi saya setiap hari juga mengajar dan membimbing mahasiswa-mahasiswa di pasca sarjana, dan juga kepakaran saya itu adalah terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu riset saya Pak Sohib itu meningkatkan kemajuan pembangunan sumber daya manusia. Nah, kenapa kita memilih tema itu? Karena Pak Sohib, dari hasil penelitian kami bahwa pendidikan itu luar biasa signifikan dampaknya terhadap kemajuan pembangunan. Dan kita juga tahu semua bahwa Indonesia ingin mencapai Indonesia maju, yang salah satu indikatornya yang terpenting adalah pendidikan. Sehingga kita tidak bisa meremehkan ya dampak pendidikan itu, dan semoga nanti Pamekasan bisa menjadi teladan atau role model ya. Amin. Untuk daerah-daerah lain di mana kita sudah menghasilkan inovasi ya. Kita menghasilkan inovasi yang nanti siapa yang akan menjalankan itu dan role modelnya di mana, nanti selanjutnya akan kita daerah-daerah yang lain. Demikian Pak Sohib, profil saya. Terima kasih. Kenapa Pamekasan atau kenapa Madura Bu? Ini mungkin ada sesuatu yang menarik ya. Jadi gini, kita 5 tahun ini Pak Sohib melakukan identifikasi apa sih kendala pembangunan sumber daya manusia dan seterusnya. Dulu sebelum ada jembatan Suramadu ya, itu kan budaya itu tanda petik agak terbatas ya. Nah, sedangkan dengan adanya Suramadu itu kan saya rasa budaya misalnya peningkatan pendidikan, motivasi, program-program beasiswa atau apapun itu untuk meningkatkan itu sudah lebih lancar lah. Nah, kita ingin tahu ini dulu sebelum ada Suramadu sama setelah ada itu bagaimana ini, apakah memang pesat ya. Tapi tadi saya sudah dapat penjelasan ya dari Dewan Pendidikan, ternyata itu luar biasa, bahkan menjadi pemberdaya Dewan yang disebutkan itu Pak komite ya, pemberdaya komite, melakukan monet, advokasi dan sebagainya. Jadi dampak dari Suramadu ditambah dengan Dewan Pendidikan yang mungkin nanti bisa
ditiru ya oleh daerah-daerah lain, itu saya rasa nanti saling mempercepat ya, sebagai affirmative action lah untuk mempercepat itu. Demikian Pak, saya ingin melihat dampaknya itu ya. Iya. Barangkali ada sesuatu yang di bidang pendidikan, utamanya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan terutama ini, kaitannya dengan penelitian Ibu ini. Oh iya. Jadi khusus namanya sistem dinamik ya. Jadi di dalam sistem dinamik itu bisa kita menggunakan skenario. Yang kita gunakan skenario-nya itu adalah pertumbuhan ya dari masing-masing indikator, terutama pendidikan dan ekonomi. Jadi bagaimana pertumbuhan rata-rata lama sekolah ditingkatkan, bagaimana dampaknya kalau pertumbuhan harapan lama sekolah ditingkatkan, bagaimana kalau ekonomi. Nah ternyata di Pamekasan ini khususnya dari rata-rata lama sekolah dan ekonomi itu yang memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan di pendidikan. Dan juga kita ingin tahu lebih jauh setelah diketahui dua indikator itu yang sensitif ya, rata-rata yang sensitif, kita ingin lebih tahu lebih jauh faktor kuncinya apa. Setelah kita tahu itu sensitif, kita ingin tahu faktor kuncinya. Nah, faktor kuncinya ini akan kita analisis dengan NICMEC namanya Pak, dengan NICMEC yang nantinya akan kita kembalikan hasilnya ke Pamekasan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan sebagai advokasi, sebagai pelaku monet ya, monitoring dan pemberdayaan seperti itu. Demikian Pak Sohib. Baiklah para pemirsa sekalian, jadi ketemu apa yang diinginkan oleh pihak Universitas Brawijaya dengan penelitiannya yang sudah kami sebutkan tadi, dengan tugas dan fungsi dari Dewan Pendidikan itu sendiri dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan khususnya, karena beliau ini meneliti juga di Kabupaten Pamekasan, walaupun nanti Dewan Pendidikan Semadura itu ya nanti akan diteliti dikunjungi juga ya kalau seperti waktunya. Dan mari kita sambut kehadiran tim peneliti dari Universitas Brawijaya dengan pimpinan Ibu Profesor Dr. Insinyur Harsuko Rinewati MP ini, dengan penuh semangat dan keterbukaan informasi dari kita semua, dari elemen-elemen pendidikan, dari satuan-satuan pendidikan, dari dinas-dinas yang terkait ya, termasuk dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Mudah-mudahan penelitian yang akan dilakukan, dan ini membutuhkan waktu berapa lama Ibu? Kita penelitiannya sampai akhir tahun Desember 2022, tapi nanti tidak berhenti Pak sampai di sini. Kita inginnya juga terus ingin berkolaborasi ya, tidak tahu nanti sumber anggarannya dari mana saja, karena kebetulan saya mempunyai kelompok kajian ya, kelompok kajian pedesaan pesisir dan perikanan tangguh. Kenapa pedesaan pesisir? Karena dari kajian kami Pak, pesisir dan non pesisir itu yang lebih rentan pesisir. Jadi satu, perhatiannya ke pesisir, dua, perhatiannya ke perempuan ya, jadi hasil riset kita yang rentan itu pesisir, dan kalau seluruh pesisir non pesisir yang rentan perempuan, sehingga nanti kebijakannya itu pesisir dan kebijakan diarahkan berperspektif perempuan. Ya tentunya nanti akan ditopang peneliti-peneliti yang lain ya, kita sehingga saling melengkapi, dan ini nanti hasilnya sangat dibutuhkan oleh Dewan Pendidikan Ibu untuk langsung mengaplikasikan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan itu sendiri. Satu lagi Pak mungkin. Iya silakan. Kita memilih Dewan ini ya, Dewan Pendidikan itu karena tadi sebelumnya kita sudah memperoleh gambaran singkat ya, profil itu tugasnya monitoring, evaluasi, pemberdayaan di Indonesia Pak. Dan statement saya, mari berkontribusi positif ya, untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia, tentunya melalui pendidikan, yang akhirnya pendidikan nanti pengaruhnya luar biasa kepada kesehatan dan ekonomi. Jadi terhadap indikator yang lain itu ditentukan pertamanya itu oleh pendidikan.
Dan pendidikan nanti akan pengaruh ke kesehatan dan ekonomi seperti itu, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia maju ya, bersama-sama masyarakat yang lain seperti halnya di ASEAN ya, yang sudah maju seperti Singapura ya, Brunei, Malaysia. Ya, kita akan menyusul seperti itu di akhir tahun periodenya Pak Jokowi ya. Jadi terima kasih Pak Sarip. harapan kita semua insya Allah akan segera terwujud dan mereka mencapai peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Ibu Profesor yang kami hormati, mungkin ada closing statement Bu untuk pesan kepada teman-teman kita di Pamekasan. Ya, jadi gini, pesan kami nanti inovasi itu akan kita berikan ke Dewan Pendidikan untuk diteruskan, apakah nanti melalui role model dan sebagainya, dan harapannya nanti data itu bisa terpilah gender ya. Jadi terpilah gender itu kenapa? Karena kita ingin melihat sisi sumber daya manusia perempuan dan sumber daya manusia laki-laki, sehingga nanti kita tidak meraba-raba lagi dari sisi yang mana yang perlu kita perbaiki, desa yang mana yang rentan, kecamatan yang mana yang perlu mendapatkan perhatian, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Pak Sarip. Terima kasih. Kebetulan memang ini ketua pelaksana penelitian ini Profesor Dr. Insinyur Harsuko Rinewati ini memang mewakili unsur gender ya. Beliau sukses sekali. Beliau profesor yang mungkin masih usia muda sudah profesor Bu ya. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu dan mudah-mudahan penelitiannya berlangsung dengan sukses lancar dan bisa bermanfaat untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih pemirsa, demikian silaturahmi kami dengan beliau, tim peneliti dari Universitas Brawijaya Malang di Kabupaten Pamekasan. Podcast Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menyampaikan selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.